Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firmansyah Katili. Saya mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia audit, yaitu laporan auditor independen atau audit report. Topik ini merupakan bagian dari penugasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 pada sesi ke-7, di mana pada sesi ke-7 materi yang kami bahas yaitu audit report. Nah, berbicara soal audit report, topik ini merupakan tahap akhir sekaligus puncak dari seluruh rangkaian proses audit. Jika kita mengibaratkan proses audit sebagai sebuah perjalanan yang panjang, maka audit report adalah garis finish dari perjalanan tersebut. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pengumpulan bukti, hingga dokumentasi, semuanya bermuara pada satu output utama, yaitu opini auditor yang dituangkan ke dalam laporan auditor. Laporan auditor bukan sekedar dokumen administratif juga nih. Ia adalah kristalisasi dari ratusan atau bahkan ribuan jam kerja profesional dan manifestasi dari pertimbangan profesional yang mendalam, skeptisisme yang terjaga, serta integritas yang dijunjung tinggi. Lebih dari itu, audit report memiliki dampak signifikan terhadap berbagai pihak, seperti menjadi kompas bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, sebagai dasar bagi kreditor dalam menilai kelayakan kredit, habis itu sebagai instrumen pengawasan bagi regulator, dan juga sebagai jaminan transparansi bagi masyarakat luas. Secara definitif, audit report adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh auditor independen untuk menyatakan pendapat atau opini profesionalnya tentang tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas. Audit report menjadi dasar kepercayaan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bukti profesional bahwa auditor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan dokumen publik yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan secara signifikan. Bayangkan aja deh jika perusahaan besar memiliki atau mendapatkan opini tidak wajar. Dampaknya bisa sangat masif, seperti harga saham anjlok, kepercayaan publik merosot, dan kredibilitas manajemen yang dipertanyakan. Nah, dalam praktik audit, terdapat 4 bentuk opini utama. Yang pertama itu ada unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian, atau kita sering sebut WTP. Nah, ini merupakan opini terbaik yang menyatakan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Ini seperti sertifikat kesehatan yang menyatakan seseorang dalam kondisi prima. Untuk mendapatkan opini ini, perusahaan harus memenuhi kriteria seperti tidak ada salah saji material, habis itu konsistensi kebijakan akuntansinya terjaga, habis itu ada sistem pengendalian internal yang berfungsi baik, dan tidak ada pembatasan lingkup audit. Nah, selanjutnya nih ada juga unqualified opinion dengan paragraf penjelasan. Ini masih termasuk WTP, namun auditor menambahkan paragraf penjelasan untuk menekankan hal-hal penting. Nah, paragraf tambahan ini muncul karena ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, keraguan going concern, penekanan pada suatu hal, atau penggunaan auditor lain. Nah, selanjutnya ada unqualified opinion atau wajar dengan pengecualian, atau kita sebut WDP. Ini diberikan ketika auditor menemukan masalah material tetapi tidak sedemikian meresap hingga merusak kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Contohnya, perusahaan tidak membentuk cadangan piutang tak tertagih yang seharusnya itu dibentuk. Nah, opini ini dinyatakan dalam kalimat, kecuali untuk dampak dari hal yang diuraikan dalam paragraf dasar opini dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada adverse opinion atau tidak wajar. Di sini diberikan ketika salah saji sangat material dan meresap, sehingga laporan keuangan tidak dapat diandalkan.
Dan yang terakhir itu ada disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Nah, ini diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup karena pembatasan lingkup yang ekstrim atau auditor tidak independen. Baik, kita masuk pada prasyarat memperoleh WTP dan struktur laporan. Untuk memperoleh WTP standar, perusahaan harus memenuhi syarat ketat, seperti kelengkapan laporan keuangan, habis itu kesesuaian dengan SAK, kecukupan pengungkapan, kecukupan bukti audit, habis itu kepatuhan terhadap standar audit, dan tidak ada kondisi khusus yang memerlukan penekanan. Nah, struktur laporan auditor standar terdiri dari beberapa komponen penting, seperti judul laporan yang mencantumkan laporan auditor independen, ada alamat laporan yang ditujukan kepada pemegang saham atau pihak yang menugaskan. Ada juga paragraf pendahuluan yang menjelaskan laporan keuangan mana yang diaudit dan memisahkan tanggung jawab manajemen dari auditor. Habis itu ada paragraf lingkup yang menjelaskan bahwa audit dilaksanakan sesuai standar audit. Habis itu ada paragraf pendapat yang merupakan jantung dari laporan auditor, menyatakan opini profesional secara eksplisit. Nah, ada juga nama KAP, tanda tangan, nomor register, dan tanggal laporan. Jumlah paragraf berbeda-beda tergantung jenis opini. WTP standar itu memiliki 3 paragraf. WTP dengan paragraf penjelasan memiliki 4 atau lebih paragraf. Sedangkan qualified opinion dan adverse opinion memiliki 4 paragraf. Nah, ketika kita berbicara konsep materialitas ini dalam audit, konsep materialitas ini adalah benang merah yang menghubungkan semua jenis opini. Mari kita gunakan spektrum materialitas. Jika salah saji tidak material, auditor memberikan unqualified opinion. Jika material tapi tidak meresap, auditor memberikan qualified opinion. Jika material dan meresap, auditor memberikan adverse opinion dan atau disclaimer of opinion. Tingkat materialitas adalah penentu nasib. Laporan keuangan di mata auditor yang memerlukan pertimbangan profesional matang dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita lanjut pada implikasi berbagai jenis opini. Setiap jenis opini memiliki dampak berbeda. Sudah tentu untuk WTP itu sangat menguntungkan, di mana harga saham stabil atau meningkat, kemudahan akses pendanaan, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta memperkuat reputasi manajemen. Yang kedua itu ada WDP. Nah, ini memberikan sinyal peringatan juga nih bahwa investor harus berhati-hati, kemungkinan ada renegosiasi pinjaman dan regulator meningkatkan pengawasan. Yang ketiga itu ada adverse opinion. Nah, ini adalah bencana nih, kalau bisa dibilang bencana reputasi. Seperti harga saham dapat anjlok drastis, bank mungkin menarik kredit, habis itu institusi melakukan divestasi, dan perusahaan terancam delisting. Nah, yang terakhir itu disclaimer. Ini menciptakan ketidakpastian total di pasar dengan dampak hampir sama seriusnya. Nah, dalam dunia audit terus berkembang juga inovasi seperti K-Audit Matters yang mengungkapkan hal-hal penting signifikan dalam audit untuk perusahaan publik, membuat laporan auditor lebih informatif dan transparan. Auditor juga kini lebih eksplisit dalam mengevaluasi dan melaporkan going concern, di mana proses pengambilan keputusan opini audit sangat sistematis. Evaluasi bukti audit, evaluasi salah saji, evaluasi kecukupan pengungkapan, evaluasi going concern, evaluasi konsistensi, ada pertimbangan materialitas, konsultasi dan review dengan tim, komunikasi dengan manajemen dan komite audit, hingga penentuan opini final, ada 9. Ini menunjukkan bahwa opini audit adalah hasil dari proses evaluasi yang sistematis dan melibatkan banyak
pertimbangan profesional. Baik, sebagai penutup nih dari saya, audit report adalah manifestasi dari tanggung jawab profesional yang sangat besar. Di balik setiap kata dalam laporan keuangan, terdapat ratusan jam kerja, ribuan dokumen yang diperiksa, dan pertimbangan profesional yang mendalam. Opini auditor adalah suara profesional yang dapat dipercaya di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis. Mercusuar yang membimbing pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Bagi kita yang bercita-cita menjadi auditor profesional, pemahaman mendalam tentang audit report adalah bekal fundamental yang akan menuntun kita menjalankan profesi dengan integritas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional. Ingatlah bahwa setiap kali kita menandatangani laporan audit, kita tidak hanya mempertaruhkan reputasi profesional kita, tetapi juga berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap pasar modal dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Baik, sebagai penutup, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga topik ini memberikan manfaat dalam audit report sebagai bentuk pemahaman tambahan juga kepada teman-teman. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.